Oke, saya mulai dari perkuliahan kita dengan kemarin membahas tentang materia organik materia. Oke, kita mulai dari lignin ya. Nah, di sini ada yang memahami apa yang disebut lignin. Lignin adalah lignin biasanya didapatkan dari plant dry biomasa ya, berupa komponen lignin dan polimer ya, makanya disebut dengan lignin selulose ya. Nah, kalau Anda lihat di pohonan ya, di pepohonan kayak misalnya case-nya adalah misalnya ya kasusnya kayak lignin. Di kayu. Tulisan saya kelihatan? Maaf Pak, Tulisan saya kelihatan? laptop saya nggak kelihatan Pak. Nggak kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Ya, tunggu. Oke, nah, udah kelihatan? Terlihat? Sudah Pak, sudah. Oke, nah ini adalah lignin, lignoselulose ya. Nah, lignoselulose itu apa? Jadi kalau di tanaman ada yang namanya serat. Anda kan pasti tahu kan serat ya, serat kayu ya, misalnya. Serat kayu itu, ini serat kayu. Dan serat kayu ini ada yang ligninnya warna coklat ya. Nah, itu yang dipakai untuk industri-industri ya. Jadi lignin itu memang berguna bagi, dia adalah bahan-bahan perekat ya. Nah, ini kelihatan ya di sini. Nah, ini adalah selulosa ya. Kalau Anda lihat di kertas ya, kita lignin pada kertas ya. Lignin pada kertas. Gambarnya kelihatan? Kelihatan Pak. Nah, ini adalah kalau Anda lihat kertas ya, kertas terbentuk dari serat-serat atau benang-benang. Nah, benang-benang ini adalah lignin ya. Nah, lignin ini banyak dipakai, makanya lignin ditambah plus dengan resin gitu. Nah, resin kayak apa? Nah, ini yang Anda pakai misalnya nih, contoh Anda mau ngecat ya kan, Anda mau ngecat kan butuh varnish ya, Anda butuh varnish cat ya. Nah, itu sebenarnya adalah bagian dari resin ditambah lignin ya. Makanya di sini disebut dengan lignoselulose ya. Lignoselulose. Sampai di sini jelas lignoselulose apa? Sudah paham? Paham Pak, insya Allah Pak. Mbak. Ya. Okay. Nah, di sini adalah lignoselulose resources abundant dan also renewable ya. Jadi adalah bahan-bahan yang bisa untuk didaur ulang ya, makanya renewable ya. From the early human history, the man ini adalah material in the wood ya. Jadi dia banyak berasal dari kayu ya, banyak berasal dari, dan sebagian digunakan untuk
bahan bakar ya. Jadi kalau kenapa kayu mudah terbakar? Karena salah satunya adalah komponen dari lignoselulose yang ada di kayu ya. Jadi untuk menghubungkan antara serat-serat ya, kalau Anda lihat sini, di sini misalnya ada serat ya, di sini serat. Ya ini dengan mikroskopis ya. Kemudian dijalin lagi dengan serat yang lain, misalnya gini ya. Nah itu kan terhubung dengan yang lain. Nah ini ada ligninnya di sini. Ini adalah perekat gitu ya. Nah, ini disebut dengan lignoselulose ya. Nah ini adalah bagian perekat pada selulosa ya. Oke, kita lanjut ya. Sayangnya kebutuhan kayu ini itu menyebabkan kerusakan hutan ya. Nah, ini kerusakan hutan sehingga di sini adalah kita mengenal namanya adalah, karena salah satunya itu adalah harusnya ada jalur untuk truk-truk itu mengambil kayu-kayu tadi ya. Nah coba kita lihat sini, ini adalah illegal logging ya, kita lihat itu case-case-nya adalah case-case yang kita hadapi hari ini. Nah ini adalah pembalakan liar ya, kalau Anda lihat. Nah pembalakan liar ini adalah situasi yang dimana menyebabkan kita punya hutan karbon ya. Hutan karbon kita tinggi. Karena apa? Karena kalau pembalakan ini kan juga disertai dengan pembakaran ya. Pembalakan itu disertai dengan pembakaran. Nah, kalau pembalakan dengan pembakaran pada akhirnya itu menyebabkan karbon. Yang kedua adalah illegal logging ini juga berdampak pada oksigen yang harusnya dikeluarkan oleh tanaman, itu menyebabkan lingkungan hidup kita jadi rusak ya. Kerusakan lingkungan hidup akibat illegal logging. Nah ini yang terjadi ya, dengan cara pembakaran ya, kemudian di sini. Nah Anda lihat sendiri ya, ini jadi pertama adalah sungainya jadi gelap ya, hitam ya. Yang kedua Anda lihat sendiri di sini, banyaknya ekosistemnya juga rusak dengan model-model pembalakan liar seperti ini ya. Oke, saya lanjut sini ya. Di sini terjadi hilangnya spesies-spesies dan hilangnya binatang-binatang binatang-binatang yang memang wild ya. Wild itu artinya binatang liar ya. Dan juga terjadi erosi tanah, kontaminasi dan sedimen di kali. Nah, itu dari kasus-kasusnya ada lignoselulose biomas ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin ada pandangan sendiri. Ya, silakan yang mau memberi pandangan. Mas Ahmad Pujabi, silakan. Izin Pak bertanya tadi terkait dengan pencemaran lingkungan ya Pak. Ya. Itu adanya contamination ya Pak, atau kontaminasi. Ya. Yang kontaminasi yang dimaksud ini kontaminasi apa ya Pak? Begini ya, udah jelas kalau yang namanya pembakaran ya, illegal logging, berarti kan di situ pertama kalau
kalau hutan yang berkelanjutan itu di-manage dengan baik. Dalam arti kata, misalnya nih kita membuat hutan itu jadi blok 1, blok 2, blok 3, kayak kotak-kotak gitu ya. Nah, kalau kotak-kotak gitu kan sudah disiapin, itu artinya misalnya disiapin jalur transportasi truknya kalau dia melalui kali dan laut ya. Tapi kalau pembalakan liar, illegal logging itu dia mau bodoh amat gitu ya. Jalurnya mau bebas, habis itu kalau illegal logging itu tidak ada yang ngendaliin. Misalnya habis hasil potongan-potongan itu ada yang ngebakar. Nah, kalau hutan lestari itu semua di-manage sehingga tidak terjadi yang namanya kerusakan lingkungan, entah itu dari buangan. Kalau sungai itu kan, kalau misalnya nih ya, misalnya warawiri, kapal-kapal tongkang-tongkang yang bahan bakarnya tidak dikendaliin, uap buangan ya, kemudian sisa-sisa sampah dan lain-lain dari yang ngebalak itu kan artinya tidak terkendali. Nah, itu yang menyebabkan kerusakan dari lingkungan hidup di sekitar situ, entah itu di sungainya ya. Ya gitu Mas Ahmad. Menjawab pertanyaan saya, pertanyaannya. Baik Pak, baik. Berarti kontaminasi dari Iya. kendaraannya ya Pak? Dari kendaraan, dari pembakaran, kemudian dari tenaga-tenaga yang bersihin, dia kan buang sampahnya. Tapi, nah sekarang makanya perusahaan-perusahaan kayu itu ada kodenya, apakah dia melakukan pembalakan liar atau enggak gitu ya. Itu nanti di kayunya itu kayu yang non illegal logging ya, kayu hasil produksi hutan lestari ya, itu ada kodenya. Nah, itu namanya PEFC gitu. Nah, ya. Itu ada kodenya atau PEFC itu di kodenya kan ya. PEFC. Nah, ini PEFC coba ya. PEFC Baik, terima kasih Pak. Nah, ini ya. Ini adalah kode-kode yang belum terlihat. Oke, saya kasih lihat ya. Nah, ini adalah kode-kode, udah kelihatan? Ya, udah kelihatan? Ini adalah kode-kode di mana ini hutan lestari. Ini menggunakan teknik ini ya. Jadi kalau ada produksi memang mahal, tetapi pengelolaannya jadi lebih bagus dan ada logo-logonya kan lestari. Ya. Nah, hutan lestari memang dibikin blok ya. Hutan lestari non illegal logging ya. Nah, itu memang diatur sedemikian rupa. Nah, ini kayak gini nih, kelihatan kan? Itu jadi dipotong segini gitu ya. Nanti habis itu nanti dia berpindah, ininya udah apa, itu ini disebut dengan hutan lestari. Itu seperti itu, nggak kayak begini. Ini mah illegal logging ya, tidak dikan rapi ya. Sampai di sini jelas? Jelas ya? Jelas Pak. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, kita selanjutnya adalah di sini kita membicarakan tentang starch ya, starch. Apa sih itu starch ya? Starch itu adalah kayak kanji, kayak tepung ya. Jadi itu adalah yang kita pakai sehari-hari ya, starch.
itu adalah kayak tepung. Nah, kayak gini ya. Ini yang kita gunakan. Tepung bisa berasal dari jagung, ya, bisa berasal dari singkong, ya, singkong, juga dari umbi-umbian nih biasa, dari umbi-umbian dan lain-lain ya. Kalau barusan saya dengar pidatonya Prabowo itu ya semoga aja ya benar ya artinya. Ya sebenarnya kalau kita di manage dengan baik itu harusnya orang Indonesia itu tidak kelaparan, ya kan? Kekayaannya tidak ke satu orang atau sekelompok orang gitu. Sebenarnya ini yang sebenarnya yang ini ya. Coba kita baca sini. Edible starch are safe to consume by human and animal. Ya, jadi memang benar ya. Tepung-tepung itu memang bisa kita konsumsi oleh manusia dan hewan ya. Berasal dari macam-macam kalau Anda lihat sini ya. Berasal dari beras, tepung terigu, jagung, kentang, singkong, sagu ya. Nah, tapi Anda harus hati-hati. Kasusnya sianida itu banyak ada di singkong ya. Di sini ya. Contain linamarin that will liberate toxic hydrogen cyanide ya. Masih ingat kopi Jessica ya, kopi sianida Jessica. Ini bahan bakunya dari singkong ya, singkong. Jadi kalau pengelolaan singkongnya nggak baik itu bahaya, Anda bisa mati gitu ya. Nah ini juga ternyata menyebabkan di sini singkong-singkong itu juga menyebabkan adanya overcome by salting in the running water river for to few days, charcoal grilling and cooking ya. Jadi problematika itu bisa yang dari jika di sini ya, this problem can be overcome by salting in the running water ya. Jadi kalau dia direndam ya untuk beberapa hari atau ada proses di sini pembakaran untuk menjadikan berikat areng ya, charcoal grilling ya. Chemical modification is edible starch ya, starch resistant starch because they could be recognized by human enzyme ya. Nah di sini bahwa manusia juga memiliki enzim. Coba kita lihat ya, apa sih yang disebut dengan human enzyme? Human enzyme. Nah, ya kita lihat human enzyme. Nah, ini adalah human enzyme di mana kita sebenarnya di dalam makanan kita, makanan ini kan sebenarnya ada penyerapan ya, penyerapan yang nantinya akan mengubah dari yang ada di dalam usus ini, kemudian usus itu kan dia ada alat-alat untuk ngancurin makanan kan. Nah, makanan itu nanti akan diserap oleh darah ya, dan darah itu yang nantinya sebenarnya itu yang makanya kenapa beberapa orang mengidap gendut ya, karena apa? Kemampuan energi dia ini tidak bisa dimaksimalkan. Kenapa? Karena orang-orang yang umur 40-50 itu kemampuan untuk merubah makanan oleh enzim-enzim yang ada di dalam usus-ususnya ini itu sudah tidak begitu efektif lagi kerjanya. Istilahnya mesin tua ya. Kalau mesin tua Anda tahu sendiri ya, mesin tua mungkin pistonnya juga udah mulai lemah, bearingnya udah mulai lemah, mungkin seal-sealnya juga udah mulai lemah. Nah ini yang terjadi ya. Jadi kalau Anda sudah berumuran kayak saya itu harus sudah mulai ngerem-ngerem gitu ya. Nah itu ada fungsinya dari human enzyme ya. Since these starch are not broken down into glucose, they should good diabetic patient ya. Nah untuk orang-orang yang pengidap diabetes ya, ini juga harus hati-hati.
Karena memang makanan tadi itu akan dirubah menjadi glukosa. Glukosa itu memang penting ya. Kalau Anda, apalagi Anda anak-anak muda yang umurnya 20-an ya, yang kerjanya berat, maka dibutuhkan kekuatan. Kekuatan itu salah satu datang dari glukosa ya. Nah, edible starch contain toxin. Nah, ini yang tadi yang dibilangin ya, bahwa seperti singkong ya, batang singkong ya, ini mengandung toksik ya. Nah, begitu juga latex from elephant cassava may be alternative source of natural rubber. Nah, ada juga singkong gajah ya, mereka nyebutnya elephant cassava ya. Coba kita lihat elephant cassava. Jadi singkong istilahnya singkong yang gajah ya. Elephant cassava itu singkong gajah, memang kita nggak bisa makan ya. Nah, ini singkong gajah gini, tetapi singkong yang model singkong yang elephant cassava ini itu mengandung rubber, mengandung karet ya, mengandung karet yang sebenarnya bisa dimaksimalkan ya. Singkong gajah, elephant cassava. Oke, sampai di sini ya. Lihat sini. However, latex from elephant cassava become alternative source of natural rubber ya. Makanya saya bilang di sini adalah bahwa kita harus bisa memaksimalkan ya, memaksimalkan potensi alam ini untuk substitusi. Misalnya kita kemampuan kita memproduksi karet nggak terlalu bagus, maka kita bisa menggunakan karet-karet yang berasal dari singkong kayu atau singkong gajah. Oke, vegetable dan animal oil. Nah, ini juga komponen juga yang terpenting ya, vegetable dan animal oil. Nah, gimana? Di sini adalah natural and edible form vegetable are renewable dan sustainable ya, vegetable dan animal oil ya. Kita lihat gambarnya. Vegetable dan vegetable and animal oil ya, kita lihat ya. Nah, ini adalah minyak-minyak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ya. Anda tahu di sini ada minyak dari corn ya. Ada juga dari seed ya, ada juga dari seed, ada juga dari apalagi di sini ya. Di sini, nah ini Anda lihat ya, banyak macamnya ya. Ini adalah edible oil ya. Ada juga dari kalau Anda lihat ada juga dari kacang-kacangan ya, seed oil itu juga ya. Itu, nah itu animal atau vegetable fat oil ini bagus ya dibandingkan dengan minyak-minyak yang berasal dari kelapa. Selama ini kan kita pakai minyak kelapa kan, gitu. Oke, udah kelihatan tadi? Yang gambar saya ini kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Oke. Ya, oke, kita lanjut ya. Nah, tapi di sini kalau Anda lihat minyak-minyak tadi tersebut mengandung triglycerida, yaitu adalah kombinasi dari gliserol dengan trifatty acid ya, gliserida, triglycerida. Nah, Anda yang memiliki kecenderungan mengidap diabetes ini hati-hati ya. Triglyceride. Coba kita lihatnya. Nah, ini ya. Nah, ini adalah yang
orang-orang yang mengandung trigliserida. Anda lihat ini adalah pembuluh darah ya. Pembuluh darah ini akan terjadi penumpukan lemak-lemak sini ya. Penumpukan lemak ini ya ini bahaya nih kalau udah kayak gini. Istilahnya kenapa sih tiba-tiba kok jantung yang kena? Ya karena apa? Saluran darahnya menciut tapi si jantung tetap memompa dengan kencang. Akibatnya apa? Akibatnya adalah pecah ya. Karena salurannya kecil, pompanya tetap gitu. Ini yang menyebabkan pecahnya pecahnya. Orang nyebutnya adalah stroke ya. Stroke itu gara-gara ini adanya trigliserida ya. Anda lihat sini nih ya, ada HDL. Ini ada HDL, ini yang LDL. Nah, LDL yang banyak ini bisa menyebabkan penyumbatan dari saluran-saluran darah ya. Saluran darah yang ada di sini kalau ada kayak gini akan menyebabkan terjadinya resiko-resiko kena stroke ya. Nah, jadi Anda mumpung umurnya masih muda, tolong udah mulai pelan-pelan ya. Kurangi beli goreng-gorengan ya. Apalagi kalau gorengan-gorengan itu sudah digoreng 2 kali, 3 kali. Saya nggak pernah makan yang namanya tahu Sumedang, bukan apa-apa ya. Tahu Sumedang itu, apalagi Anda belanjanya pagi ya. Itu biasanya sisa malam digoreng lagi paginya ya. Gitu berarti Anda udah kemarin minyaknya udah hitam, ditambah lagi minyaknya hitam. Makanya hindari makanan goreng-gorengan ya. Mumpung masih muda, Anda harus menjaga pembuluh darah Anda ini kayak gini ya. Jangan ada kuningnya ini. Kalau ada kuningnya Anda berdampak gitu. Oke ya. Vegetable oil can be obtained from seed, fruit, or corn, rapeseed, peanut, olive, soya, dan lain-lain ya. Jadi minyak dari tumbuh-tumbuhan itu bisa berasal dari jagung ya, rapeseed, kacang-kacangan ya, minyak olive ya, kemudian dari soya, kacang tanah ya, dari minyak kelapa dan lain-lain ya. Nah, tapi ingat kita ada fish oil ya. Nah, fish oil itu bagus karena berasal dari apa? Dari minyak ikan paus ya, fish oil. Fish oil itu bagus, jadi kalau bisa Anda tetap harus mengkonsumsi fish oil ya. Jangan nggak fish oil. Nah itu ya, fish oil ya itu. Nah ini adalah yang fish oil from. Nah ini adalah fish oil ya, bukan susu ikan. Salah kalau kemarin ada istilahnya susu ikan, salah. Tetapi minyak ikan yang benar ya. Nah ini minyak ikan. Ini yang harus Anda ini ya. Ada beberapa minyak ikan yang bagus ya. Ada ikan salmon ya, mackerel, ada dari oyster, dari ikan herring ya, ada dari ikan sardin. Itu adalah jenis-jenis minyak ikan yang bagus. Vegetable are the one component in making alkyd resin and coating and printing ya. Vegetable. Jadi kalau Anda mau kayak saya orang percetakan sangat ngerti ya. Di sini ada alkyd resin untuk coating-coatingnya. Kalau Anda di rumah, Anda mau ngecat, habis ngecat kan perlu divarnish. Nah, itu juga menggunakan alkyd resin ya. Alkyd resin adalah ya alkyd resin ya. Itu adalah proses polimerisasi ya. Proses polimerisasi. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Nah ini yang Anda temukan kayak kalau Anda lihat kayak damar ya, damar yang berasal dari getah damar dia akan membentuk seperti permen. Nah itu sebenarnya resin-resin ya, resin yang pada bentuk padatan. Tapi resin yang umum yang Anda temukan dalam bentuk cairan kayak gini ya.
itu bentuknya adalah ini disebut alkyd resin. Alkyd resin banyak ditemukan di cat, in ink printing ya, biasanya sih gitu ya. Nah ini biasanya banyak ditemukan di cetakan atau misalnya di tinta ya, untuk mengecat rumah ya, pada cat rumah ya, itu juga ada alkyd resin ya, kayak ini biasanya untuk proses polimerisasi ya, dan proses polimerisasi. Nah, proses polimerisasi itu adalah proses pengerasan dari, nah ini kayak ini polimerisasi. Jadi kalau Anda beli permen itu sebenarnya proses polimerisasi dari cairan permen, kemudian permen itu didiamkan, terjadilah oksidasi, maka terjadi namanya polimerisasi atau dalam bentuk keras ya. Pengerasan itu polimerisasi. Ya, sampai di sini jelas? Ya. Ya. Oh iya iya iya, oke oke ya. Namanya siapa Mbak? Namanya siapa? Hermawan. Ya oke. Oh oh iya. Oke oke ya oke ya, Riandika. Oke saya catat. Terima kasih Mbak. Oke lanjut ya. Nah itu pembelajaran tentang vegetable. Jadi vegetable itu adalah vegetable oil itu bagus sekali, cuma biasanya mahal ya. Nah musuhnya vegetable adalah mineral oil ya. Nah itu yang berbasis pada mineral oil. Mineral oil itu adalah turunan dari ini, turunan dari minyak bumi ya. Nah ini mineral oil versus dengan vegetable oil ya. Kalau minyak mineral oil ya yang Anda temukan hari ini ya, kayak mineral oil dan turunannya ya. Kalau Anda lihat, kalau misalnya Anda beli Pertalite itu adalah mineral oil ya. Tuh mineral oil ya, turunannya ya, jadi kayak nah ini turunannya ya, turunannya. Coba ini apanya, bagannya. Coba kita lihat bagannya ya, bagan dari mineral oil. Nah ini mineral oil ya. Kalau Anda lihat sini, dari sini ya, dasar minyak bumi. Minyak bumi adalah yang diambil dari sisa-sisa fosil ya. Jadi kalau Anda, kenapa kita nggak boleh menggunakan fosil, sisa-sisa oli mesin ya, oli mesin, dan dibuang oleh pihak bengkel gitu. Nah itu ini prosesnya turunan dari ya, mineral oil ya, mineral dan bagan mineral. Ini agak muter-muter ya, kelamaan ya saya nyarinya ya. Oke, jadi silakan Anda cari sendiri nanti ya. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, berikutnya adalah recycle plastik ya. Nah, di recycle plastik
kita menemukan ada 3 jenis plastik ya. Ada PET, ada PP, ada PS ya. Nah, PET apa? PET ini adalah yang memang ini bagi kesehatan manusia. Polyethylene terephthalate is thermoplastic polyester normally using for soft drink bottle and fiber ya. Jadi kalau Anda beli misalnya botol aqua itu dasarnya adalah PET ya. Nah, ada juga di sini polipropilin. Plastik yang bisa direalisasikan thermal degradation take place ya. Nah, jadi kalau Anda mau minum, nah plastik isi ulang itu ada umurnya. Hanya berapa kali sih dia boleh dipakai gitu ya. Yang ketiga adalah polystyrene. Di sini ada recycle, cannot be recycled, locally and must be in recycling. Nah, kalau PS ini tidak bisa di recycling, harus di recycling di tempatnya sana ya. Coba kita lihat sini, PET, PP, PS ya. Coba kita lihat sini, ini agak lama ya. Nah, ya di sini. Nah, ini ada kelihatan, Mbak? Nah, ini ya, ini adalah model-model dari jenis plastik. Anda menemukan pakai pintu ya. Ada satu lagi PS. Nah, itu. Nah, ini adalah kalau PET itu untuk soft drink ya. Kalau PP ini hanya bisa didaur ulang 4 kali. Kemudian ada lagi polystyrene. Polystyrene itu sulit untuk di recycling. Kelihatan tulisan saya? Terlihat, Pak. Ya, lanjut ya. Ya, mohon pengertiannya ya. Awannya lumayan kenceng, anginnya kenceng. Ya. Berikutnya adalah sludge. Nah, sludge. Coba kita lihat sludge. Sludge itu adalah biasanya untuk penimbunan. Nah, ini sludge ya. Sludge itu artinya adalah bahan-bahan yang berasal dari timbunan. Kelihatan gambar saya? Kelihatan? 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 Pak. Kelihatan, Pak. Pak. Itu adalah
endapan. Endapan itu dipakai untuk untuk nimbun, ya, istilahnya. Nah, ini itu buat biasanya kalau kita mau misalnya tanah urukan, ya, ini tanah urukan, ini sludge, ya, sludge, ya, sludge, gambar sludge. Nah, coba kita lihat sini sludge, ya. Sewage is semi-solid product post-sludge treatment in the municipal and industrial, ya. Jadi kadang-kadang kita hasil dari pengolahan limbah itu berbentuk padatan. Tapi ingat, padatan itu juga enggak sehat bagi manusia, ya. Padatan itu tidak, karena di sini adanya patogen, ya. Pori itu Pak, maaf Pak, tidak ada suara Pak. akan membahayakan, ya. Dan juga iya, yang bikin tidak bersuara kan bukan saya kan? Ya kan, sinyalnya kan? Ya. Iya, sinyalnya yang bikin masalah kan? Ya. Sekarang udah normal. Sudah normal, Mbak? Sudah normal belum? Sudah normal belum, Mbak? Sudah, Pak. Ya. Ya, kalau tidak bersuara lebih baik saya berhenti dulu, ya. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, lanjut ya. Nah, padatan itu harus hati-hati karena mengandung banyak-banyak patogen atau yang berbahaya, ya. Nah, ini adalah biasanya padatan itu untuk landfill, ya, untuk bukan apa-apa kalau tanah bukan itu resiko gede, ya, apalagi kalau Anda bikin sumur dangkal. Nah, kemudian juga di sini juga incineration, ya. Incineration itu limbah bakar, ya. Limbah bakar, ya. Itu juga bahaya juga, ya. Ini kalau hasil pembakaran, nah, ya, ini limbah-limbah ini juga limbah berbahaya, ya. Ini pembakaran, ya, incineration, ya. Kelihatan gambar ini? Oke, lanjut ya. Nah, ini jadi incineration itu juga bahan-bahan berbahaya. Kemudian juga di sini disposal of remaining ash. Nah, jadi abu, ya, abu hasil bakar, ya. Itu juga beresiko, ya. Di sini menyebut
endokrin. Endokrin apa sih? Endokrin itu gondok ya. Endokrin. Nah, itu bisa penyakit gondok ya. Di sini ya, ini endokrin. Kelenjar gondok ya, itu yang beresiko dari sistem human kita ya. Oke, itu yang harus Anda pelajari ya. Biopolimer, biodegradable polymer ya. Nah, tadi Anda udah belajar ya alkitresin. Alkitresin itu bagian dari biopolimer ya. Di sini biopolimer adalah yang tidak bisa didaur ulang ya. Polikraptolin, coba kita lihat ya. Ini kayak apa sih? Coba kita lihat barangnya itu seperti apa. Polikraptolin. Ini polikraptolin ya, kalau ini ya. Tuh. Polikraptolin. Nah, ini kayak ini nih. Bahan-bahan baku untuk sandang pangan ya. Sandang ya. Ini mengandung poliprolakton ya. PLC. Itu juga tidak bisa it can be degraded by bacteria ya. Kemudian juga di sini ada bahan-bahan yang memang bisa untuk di biodegradable. Ini contoh-contohnya. Ya, oke, itu untuk kita masih ada 10 menit lagi ya. Tanggung ya, kita selesaiin aja ya. Aplikasi green technology ya, aplikasi green technology, biofuel ya. Biofuel ya, biofuel. Nah, biofuel kayak apa sih? Nah, Anda akan menemukan banyak biosolar ya. Tapi saya juga bingung dengan kebijakan pemerintah gitu ya. Sebenarnya biofuel itu kalau Anda lihat sini ya, tuh, ya kan? Adalah solar yang dicampur dengan minyak jarak ya. Sebenarnya biofuel itu adalah bagus bagi lingkungan hidup. Nah, tapi problemanya ini adalah, nah ini ya, biofuel is fuel that produce over cycle time from biomass rather than by very slow natural process involved in formation of fossil. Jadi dia memang dicampurkan minyak jarak ditambahkan dengan BBM. Itu ya kayak solar ya. Solar ya. Solar. Biofuel and solar. Coba kita lihat gambarnya ya. Nah, ini adalah solar oh, bukan solar. Solar bahasa Inggrisnya apa ya? Gasoline ya. Coba. Ya, coba kita lihat. Biosolar with gasoline ya, biofuel. Nah, ya. Nah, ini contohnya. Oh, diesel oil ya. With diesel oil. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya biodiesel kalau orang nyebutnya. Biosolar itu biodiesel ya. Itu sebenarnya campuran. Ada beberapa ya, ada jarak, bunga matahari ya, dengan lain-lain. Ya. Nah, itu disebut dengan biofuel ya. Sebagai alternatif ini ya, itu bisa they can generated from starch, vegetable, animal oil, waste base, alga, microbes ya. Nah, ini sumber-sumber biofuel. Jadi BBM ditambah dengan vegetable ya.
Nah, cuma nggak tahu ya, pemerintah nggak terlalu aktif untuk iniin ke apa bahan baku seperti ini ya. These are non-toxic, biodegradable, and can be replenished. Replenish itu artinya bisa disegarkan kembali ya, replenish ya. Jadi kalau misalnya darah nih, cuci darah itu sebenarnya replenish ya. Jadi darah yang lama replenish blood, coba ya kita lihat, itu adalah proses cuci darah ya, replenish. Jadi darahnya yang udah rusak diganti dengan darah baru ya. Darah rusaknya itu di prepare atau di maintain ya, di repair gitu ya. Itu replenish adalah kegiatan gitu. Jadi sebagian dibuang yang udah enggak, sebagian lagi dikerjain lagi. Itu kerjanya replenish ya. Sampai di sini jelas kegiatan replenish? Jelas? Oke. Nah, terakhir ada bioetanol. Nah, bioetanol. Jadi bioetanol adalah komponen dari alkohol ditambahin vegetable ya. Itu disebut dengan bioetanol ya. Bioetanol ya. Nah, ini bioetanol. Bioetanol itu adalah alkohol, tapi yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, ya. Bioetanol. Ya, itu kalau kita lihat alkohol itu kan alkohol bagian dari kelompok solvent, ya. Kalau Anda menemukan solvent itu adalah untuk pencair, ya. Misalnya nih, Anda punya cat, ya kan? Cat itu kan nggak bisa Anda langsung ngecat kan, Anda harus tambahin thinner. Nah, itu adalah bagian dari yang disebut dengan solvent, ya. Sampai di sini paham? Fungsi dari bioetanol, paham? 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 Paham, Pak. Ya, oke. Lanjut ya. Nah, yang ketiga adalah polymeric membrane based heat exchanger, ya. Heat exchanger. Apa sih itu heat exchanger? Ya. Heat exchanger, ya. Nah, di dalam kehidupan kita juga harus menggunakan yang namanya heat exchanger, ya. Kayak AC. AC itu adalah heat exchanger. Kenapa freon? Nah, contoh freon ya. Freon itu adalah salah satu heat exchanger. Karena freon itu bekerja nah ini ya, kalau Anda lihat how freon. Nah, ini adalah cairan-cairan refrigeran ya. Cairan refrigeran kalau dia dikompresi maka dia akan berubah bentuk ya. Jadi Anda lihat sini nih. Ini ada panas. Di sini ada cairan refrigeran ya tadi ya. Sebagai contoh adalah cairan freon. Nah, ini dia akan bekerja sini. Dengan adanya proses kompresi terus-terusan, maka dia akan merubah di sini. Di kompresor ini akan merubah dari panas menjadi dingin dan seterusnya ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini adalah heat exchanger. Nah, tapi yang diomongin di sini adalah heat exchanger energy recovery system with often to use to recover waste energy for industrial welding application ya. Jadi pengubah panas ya adalah heat exchanger in building. Heat exchanger in building. In building. Nah, ini adalah pengubah panas dari heat exchanger, kayak insulasi sebenarnya sih dia ya, insulasi. Bagaimana di sini panas-panasnya ini supaya dia menjaga
Jangan sampai panasnya ini akan membuat ruangannya menjadi panas, ya. Ini contohnya, ya, heat exchanger A, hot and humid, ini datang hot and humid, B itu keluarnya cool. Jadi ini adalah heat exchanger. Berikutnya adalah building infrastructure, renewable self-healing material for structural application. Ya, di sini adalah yang memperbarui self-healing in building. Coba kita lihat ya, self-healing in building. In infrastructure, ya. Itu kalau Anda nggak ngerti, Anda juga boleh menggunakan itu, ya. In building aja deh, ya. Self-healing. Self-healing itu artinya adalah memperbaiki diri sendiri. Ya, ini contoh, ya. Self-healing. Jadi self-healing itu kalau kita baca di sini adalah kemampuan dia as substance post to build ability to self repair internal damage without external diagnosis, ya. Jadi kemampuan dari sebuah material itu dia bisa self repair internal, ya. Jadi dia bisa memperbaiki dirinya sendiri tanpa ada pihak-pihak eksternal, ya. Nah, contohnya gimana nih? Contohnya adalah di sini adalah utilizing bacteria technique to stimulate self-healing mechanism, ya. Bacteria to self-healing. Coba kita lihat. Bacteria for self-healing, ya. Bacteria for apa tadi? Healing, ya. Apa tadi? Self-healing. Self-healing. Nah, ini adalah bakteri-bakteri yang khusus. Ya, Anda lihat sini, bakteri based on self-healing concrete, ya. Jadi di dalam semen ini ada komponen-komponen seperti ini. Jadi dia memperbaiki dia secara otomatis komponen-komponen ini akan memperbaiki diri. Jadi kalau misalnya retak, ya, dan lain-lain, ini dengan ini ada plastic eating bacteria. Jadi kita berbasis pada bakteri, ya. Ini kalau bakteri yang ada di adonan semen, ya, konkrit, ya. Oke, cukup ya, udah 32 ya. Ya. Baik, Pak. Sudah semua ya. Oke, jadi tugas Anda selesaikan dan pesan saya. Oh, tadi kita nggak share ya gambarnya ya? Nggak share ya? Coba saya share terakhir ya. Nah, ini adalah contoh dari yang ini, ya. Self healing. Jadi perbaikan diri sendiri dari adonan semen. Itu yang dipakai di dunia teknik sipil hari ini, ya. Oke, cukup? Cukup ya? Cukup, Pak. Baik, kita absen dulu karena udah lewat ya ini. Nah, jadi ingat, oh iya, saya masukkan sebelum ini saya beri waktu Anda 5 hari ya, Anda kerjain ya. Kerjakan dan
Anda lakukan riset ya. Itu yang saya harapkan dari Anda ya. Yang saya harapkan dari Anda adalah Anda riset dan hubungkan dengan pekerjaan Anda. Ada di sini ya tugas ya. Oke. Tanggal 20 25 tanggal 25 jam 23.59 ya. Ya 23.59. Oke. Kalau tanggal 26.00 udah nggak laku ya. Tugas pertemuan 5 ya, kerjakan sesuai instruksi di PPT ya, jangan tulis tangan ya, saya capek bacanya ya. Gunakan cover teori dan pandangan Anda terhadap keteknikan Halo, jelas? Jelas, oke. Saya save ya. Ya, itu sudah saya ya. Oke, saya absen. Chandra ada? Hadir, Pak. Oke. Didan? Hadir, Pak. Hanafi? Hanafi? Maaf, suaranya tidak jelas, Pak. Ya, Hanafi tidak ada ya? Hanafi tidak kelihatan. Ya. Jadi saya anggap tidak hadir. Oke, lanjut. Heri Erdana. Heri Erdana. Oh iya. Selanjutnya Pak tadi Pak. Dia ikut yang kelas kedua ya. Awalia. Hadir Bapak.
Oke. Muhammad Rafli. Hadir Pak. Muhammad Rafli. Hadir Pak. Arif Rahman. Arif Rahman. Hadir Pak. Muhammad Nandito. Hadir Pak. Muhammad Rizki. Muhammad Rizki. Dimas Ageng. Hadir, Pak. Tia Oktavia. Tia Oktavia. Hadir, Pak. Arif Budi. Hadir Pak. Arif Budi. Hadir Pak. Taufik Rahmat. Taufik Rahmat. Taufik Rahmat. Alan Huta Suhud. Hadir Pak. Hadir Pak. Alan Huta Suhud. Hadir Pak. Muhyiddin. Hadir, Pak. Alan hadir Pak. Ahlan. Suwadito hadir Pak. Alan ada. Ada di saya Pak. Suandito ada kok tadi. Tegar. Hadir Pak, hadir. Tegar. Hadir Pak. Reza. Ahmad Agus. Evi. Evi Aprilia. Jujun. Hadir Bapak. Jujun. Hadir Bapak. Ayu Siska. Hadir, Pak. Hasanah. Hadir, Pak. Rifki. Hadir Pak. Pian. Hadir Pak. Hadir. Fauzan. Alfani. Rian Saifullah. Hadir Bapak. Alfani hadir Pak. Alfani hadir. Oke, Hadir, udah ya. Pak. Wajar Sidik. Hadir Pak. Weli. Weli Ferdian. Egar. Ibnu Rizki. Hadir Pak. Arianto. Hadir Pak. Ahmad Nur Faizin. Hadir Pak. Fikriansah. Ahmad Pujadi. Hadir Pak. Ahmad Pujadi. Geri. Hadir Pak. Hadir. Davira. Hadir, Pak. Hadir. Agus. Hadir, Pak.